Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafi di Rafi Buton Channel. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah menyusun rumus fungsi kuadrat. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan fungsi kuadrat suatu grafik atau sebaliknya dari diketahui fungsi kuadratnya, kita bisa menentukan grafiknya dengan hanya memperhatikan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Dengan modal itu kita bisa menentukan fungsi kuadrat. Namun, cara tersebut memiliki keterbatasan, itu hanya berlaku untuk soal-soal pilihan ganda, yang artinya bahwa pilihan jawabannya sudah disiapkan. Jadi kita tinggal mencocokkan dengan melihat karakteristik fungsi kuadrat. Nah, di video kali ini yang akan kita bicarakan adalah menyusun rumus fungsi kuadrat. Nah, cara ini nanti untuk berlaku baik untuk soal-soal esai maupun soal-soal pilihan ganda. Jadi artinya untuk cara ini akan bekerja kedua-duanya ya. Bukan hanya pada soal esai tapi juga soal pilihan ganda. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, kemudian komen dan like video dari saya. Oke, yang akan kita bicarakan di sini nanti ada 3 kondisi, ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama itu adalah jika grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda dan melalui titik tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika grafik fungsi kuadratnya mempunyai titik balik, ya, titik puncak P, Q, dan melalui titik tertentu. Dan yang ketiga, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P, 0 dan melalui titik tertentu. Itu 3 kondisi yang akan kita bicarakan di video kali ini. Kita mulai yang pertama. Jika grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di titik X1, dan X2, dan melalui titik tertentu. Ya, jadi grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda dan melalui titik tertentu. Nah, terjemahan dari kalimat ini, jika kita grafikkan, ya, bisa berbentuk seperti ini, ya. Ini hanya salah satu contoh ya, ini hanya salah satu contoh yang kita bisa terjemahkan dari kalimat ini bisa ke grafik ini atau dari grafik ini ke kalimat ini. Ini grafiknya memotong sumbu X, ini sumbu X di 2 titik yang berbeda serta melalui titik tertentu. Di sini 0,y. Bisa juga seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini melalui titik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda serta melalui titik X, Y. Titiknya dilalui adalah ini dan diketahui. Ini hanya dua grafik yang merupakan contoh dari ini, ya. Artinya apa? Cukup melihat keterangan apakah grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda atau tidak. Kalau iya, maka rumus yang akan kita gunakan adalah Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Ya. Jadi jika sudah menjumpai kalimat yang seperti ini atau grafik yang seperti ini dan grafik-grafik lainnya yang memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda serta melalui titik tertentu, maka rumus yang akan digunakan adalah ini. Ya, Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurang X1 kali dengan X kurang X2. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Contoh soalnya seperti ini. Contoh soal 1, grafik suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A min 2,0 dan B 3,0 serta memotong sumbu Y di titik C 0,6. Tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut. Nah, dari kalimat ini
Ini sudah diketahui bahwa grafiknya memotong sumbu X di 2 titik, yaitu titik A dan B yang berbeda ya. Min 2,0 dan 3,0 serta melalui satu titik. Nah, ini kebetulan di sini memotong sumbunya di titik C 0,6. Tentukan rumus fungsi kuadratnya. Kita bahas. Nah, grafiknya memotong sumbu X di 2 titik dan melalui titik tertentu. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Jadi bisa Fx sama dengan, ya, bisa juga Y sama dengan. Nah, yang akan kita selesaikan, kita gunakan Y sama dengan. Y sama dengan X kurang X2, ya, X kurang min 2 maksudnya. Min 2 ini diambil dari X1. X1-nya mana ini? Min 2. Ya. Kali dengan X kurang 3. Dari sini ya. X kurang X2. Jadi X2-nya 3. Ini tadi X1-nya min 2, X2-nya 3. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini min ketemu min. Jadi Y sama dengan A kali X tambah 2 kali X kurang 3. Substitusi nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Diambil dari ini karena melalui titik C. Ya. 0,6. Jadi X-nya diganti dengan 0. Disubstitusi kemana? Ke sini. Ya. Dan Y-nya sama dengan 6. Sehingga 6 sama dengan A kali 0 tambah 2. Ya, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 6. Kali 0 kurang 3. Jadi 6 sama dengan A kali 2, 0 tambah 2, 2 kali min 3. 6 sama dengan min 6A. Ya, 6A. Atau A sama dengan 6 bagi min 6 sama dengan min 1. Nah, setelah didapat nilai A-nya min 1, kita substitusi nilai A sama dengan min 1 ke sini, ke persamaan yang ini. Ya, ganti A yang ini dengan min 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1 X tambah 2 kali X kurang 3. Y sama dengan min 1, ini diselesaikan yang ini dulu perkaliannya. X kali X, X pangkat 2. X kali min 3X tambah 2 kali X, 2X kurang 6 dari 2 kali min 3. Tahu disederhanakan Y sama dengan min 1 X pangkat 2 kurang X kurang 6. Kurang X dari mana? Min 3X tambah 2X. Sehingga rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah X, ini berubah, kali min ke dalamnya, tambah 6. Jadi min 1 kali X pangkat 2, kemudian min 1 kali min X, kemudian min 1 kali min 6, hasilnya min X kuadrat tambah X tambah 6. Jadi jawabannya adalah ini, yes. Rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, ini dalam bentuk grafik. Tentukan rumus fungsi kuadrat dari gambar di samping. Nah, kita bahas dari gambar ini sudah jelas kelihatan bahwa grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda dan melalui satu titik tertentu, yaitu min 1,4. Nah, kita jawab. Maka ini rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, Y sama dengan, jadi X1-nya min 5, X2-nya min 2. Diambil dari sini ya, jadi A kali X kurang min 5 kali X kurang min 2. Ini disederhanakan, yang ini min ketemu min, jadi Y sama dengan A kali X tambah 5 kali X tambah 2.
Kemudian kita substitusi nilai ini yang melalui, karena grafiknya ini melalui titik min 1,4. Jadi X-nya min 1, Y-nya 4. Kita substitusi ke sini. Kita ganti X-nya dengan min 1 dan Y-nya dengan 4. Sehingga di sini 4 sama dengan A kali min 1 tambah 5 kali min 1 tambah 2. Kan hasilnya adalah 4 sama dengan min 1 tambah 5, 4. Min 1 tambah 2, 1. 4 kali 1 itu 4, jadi 4. A sama dengan 4 bagi 4. A sama dengan 4 bagi 4 itu hasilnya 1. Nah, substitusi kembali nilai A sama dengan 1 ke sini ya. Ke persamaan yang ini. Y sama dengan A kali X tambah 5 kali dengan X tambah 2. Sehingga di sini Y sama dengan 1 kali X tambah 5 kali X tambah 2. Y sama dengan 1 kali bilangan apa kan tetap bilangan itu sendiri ya. Jadi satunya tidak berpengaruh. Nah, bisa dihilangkan atau tidak ditulis. Y sama dengan X tambah 5 kali X tambah 2. Y sama dengan ya, X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X tambah 5 kali X, kemudian 5 kali 2 itu 10. Jadi X kuadrat tambah 2X tambah 5X tambah 10. Tahu hasil akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 10. Jadi dua contoh ini untuk kondisi yang pertama, yaitu jika grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda dan melalui satu titik tertentu. Oke, dua contoh soal yang saya berikan di sini. Yang pertama dalam bentuk kalimat, yang kedua dalam bentuk gambar. Sekarang kita lanjut di kondisi yang kedua. Jika grafik fungsi kuadratnya mempunyai titik puncak atau titik balik P, Q dan melalui titik tertentu. Jadi kalau sudah menemukan kalimat titik balik itu sama dengan titik puncak ya, titik puncak atau titik balik. Nah, terjemahan dari kalimat ini ya, bisa kita terjemahkan seperti ini. Nah, grafiknya memiliki titik balik atau titik puncak P, Q, titik balik atau titik puncaknya, serta melalui titik tertentu, satu titik tertentu ini X, Y. Ya. Ada juga saya terjemahkan bisa seperti ini. Ya, titik puncaknya di sini P, Q dan melalui titik tertentu X, Y. Jadi dua gambar ini merupakan ya, beberapa terjemahan dari kalimat ini. Artinya nanti masih ada terjemahan-terjemahan lain nanti tergantung soalnya grafiknya. Yang jelas di sini adalah jika diketahui titik puncaknya dan melalui titik tertentu. Jadi di soal nanti bisa dalam bentuk kalimat seperti ini, bisa dalam bentuk grafik ya. Contoh-contohnya ada dua ini, namun ada contoh-contoh lainnya nanti tergantung di soal yang diberikan. Nah, rumus fungsi kuadrat yang akan digunakan jika menemukan kondisi seperti ini adalah Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurang P pangkat 2 tambah Q. P-nya ini mewakili dari ini titik puncak yang ini atau titik baliknya ini ya. Atau ini. Tambah Q. Ya, tambah Q. Oke, kita lihat bagaimana dalam contoh soal. Ini silakan disimak video berikut. Nah, contoh soalnya, tentukan persamaan rumus fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik 1,2 dan melalui titik 0,4. Jelas di sini bahwa yang diketahui di soal ini adalah titik balik atau titik puncak dan melalui satu titik tertentu. Ya. Maka ini kita jawab. Rumus yang akan digunakan adalah Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurang P pangkat 2 tambah Q. Ya, karena jelas di soal ini mempunyai titik balik yang diketahui titik balik atau titik puncaknya dan melalui titik tertentu. Maka
rumusnya yang akan kita pakai adalah ini. Y sama dengan A kali X kurang 1 diambil dari mana? Dari titik puncaknya tadi, ini X. P-nya ini, P ya. Jadi X kurang 1 pangkat 2 tambah 2, ini Q. Ya. Melalui titik 0,4, ya, maka ya, kita substitusi titik ini 0,4 ini ke persamaan ini. X-nya diganti dengan 0, ya, X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 4. Ya. X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti 4. Sehingga di sini 4 sama dengan A kali 0 kurang 1 pangkat 2 tambah 2. 4 sama dengan 0 kurang 1 berapa? Min 1 ya. Dipangkatkan 2 akan jadi positif 1. Positif 1 dikali A itu hasilnya A sendiri. Ya. Di 0 kurang 1 min 1 pangkat 2. Positif 1 kali A itu hasilnya A. Jadi 4 sama dengan A tambah 2. Maka nilai A-nya sama dengan 2. Dari mana? 4 kurang 2 ya. Jadi A sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Bukan dibagi ya. Karena ini lawan dari positif ya. Positif jadi min. A sama dengan 4 kurang 2. A sama dengan 2. Nah, setelah didapat nilai A-nya, substitusikan nilai A sama dengan 2 ke sini. Ya. Ke persamaan yang ini. Ya. Y sama dengan 2 kali X kurang 1 pangkat 2 tambah 2. Y sama dengan 2 ya. X kuadrat. Ya, lihat ini cara menyelesaikannya supaya tidak panjang. Ya. X kuadrat. Ya, jadi X ini yang ini. X kuadratnya dari mana? X dipangkatkan 2 jadi X kuadrat. Min 2X ini dari mana? Ya. 2 kali min 1 kali X. Hasilnya min 2X. 1 ini dari mana? Min 1 pangkat 2. Jadi positif 1. Saya ulangi kembali ya. X kuadrat dari mana? X dipangkatkan 2. Ya. Min 2X dari mana? 2 kali min 1 kali X min 2X. Positif 1 dari mana? Min 1 pangkat 2. Ya, dalam kurung tambah di sini 2. Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 4. Dari mana 4? Jadi 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. Min 4 dari 2 kali min 2X. Nah, 4 ini dari mana? 2 kali 1 berapa? 2 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi jawaban atau rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 4. Oke, soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Nah, seperti ini. Diketahui grafiknya seperti ini. Nah, ini jika kita terjemahkan, berarti titik puncaknya adalah min 1,4. Ya. Min 1,4. Titik puncak atau titik baliknya min 1,4. Kemudian melalui titik 0,3. Tentukan rumus fungsi kuadrat dari grafik di samping. Kita jawab. Diketahui grafik memiliki puncak atau titik balik min 1, min 4 dan melalui titik 0,3. Maka rumus fungsi kuadrat yang akan digunakan adalah Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurang P pangkat 2 tambah Q. Jadi P-nya min 1, Q-nya min 4. Nah, kita buat seperti ini, Y sama dengan A kali X kurang min 1 pangkat 2 tambah min 4. Y sama dengan A kali X tambah 1. Dari min kali min. Jadi X tambah 1 pangkat 2. Ini positif ketemu min ini jadi min 4. Melalui titik 0,3. Maka ini kita substitusikan X-nya dengan 0. Kemudian Y-nya dengan min 3. Sehingga diperoleh min 3 sama dengan A kali 0 tambah 1 pangkat 2 kurang
4. Min 3 sama dengan A kurang 4. Jadi A kali 1 ya. 1 pangkat itu 1. Jadi A kurang 4. Atau A sama dengan min 3 tambah 4. A sama dengan min 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, setelah diperoleh A-nya sama dengan 1, maka kembali disubstitusi A sama dengan 1 ini ke sini ya. Y sama dengan A kali X tambah 1 pangkat 2 kurang 4. Sehingga di sini Y sama dengan 1X tambah 1 pangkat 2 kurang 4. Y sama dengan, ini satunya ini boleh tidak ditulis. Nah, ini diselesaikan. X tambah 1 pangkat 2. Saya ulangi kembali. Jadi X pangkat 2 dari mana? X pangkat 2. 2X dari mana? 2 kali positif 1 kali X. Jadi positif 2X di sini. Positif 1 dari mana? Positif 1 dipangkatkan 2. Kurang 4. Sehingga Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Kurang 3 dari mana? Positif 1 kurang 4. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Oke, kita lanjut di kondisi yang ketiga. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari saya, serta di like dan di komen. Terima kasih. Jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P, 0 dan melalui titik tertentu. Rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang P pangkat 2. Nah, bagaimana contoh grafiknya? Grafik ini menyinggung sumbu X di P, 0 dan melalui titik tertentu ini. Ya. Grafiknya ini menyinggung sumbu X. Ya. Menyinggung. Atau titik balik, titik puncaknya itu berada di sumbu X. Dan melalui titik tertentu. Bisa juga seperti ini. Ya. Ini titik puncaknya juga di sumbu X. Kemudian melalui titik tertentu X, Y. Jadi rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A kali X kurang P dipangkat 2. Kita lihat contoh soalnya. Grafik suatu fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik min 3,0 dan melalui titik min 1,4. Tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut. Di sini jelas ya, grafiknya menyinggung sumbu X ya, berarti rumus yang digunakan nanti adalah, nah, grafik menyinggung sumbu X dan melalui satu titik tertentu, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kali dalam kurung X kurang P pangkat 2. Nah, P-nya ini yang mana kita ganti? Yang akan menjadi P itu adalah ini, min 3. Ya, min 3 ini menjadi P. Sehingga di sini Y sama dengan A kali X kurang min 3 dipangkatkan 2. Disederhanakan, Y sama dengan A kali X tambah 3 dipangkat 2. Nah, untuk mencari nilai A, maka titik min 1,4 ini disubstitusikan ke sini. X-nya diganti min 1, ya, dari sini 4 menggantikan Y atau Y diganti dengan 4. Nah, sehingga 4 sama dengan A kali min 1 tambah 3 pangkat 2. 4 sama dengan A kali min 1 tambah 3 itu 2, 2 pangkat 2, hasilnya 4. Ya, 4 sama dengan 4A. A-nya sama dengan 1. Dari 4 bagi 4. Nah, setelah diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, maka substitusi nilai A sama dengan 1 ini ke sini. Ya. Y sama dengan A kali X tambah 3 pangkat 2. Sehingga nanti diperoleh Y sama dengan 1 kali X tambah 3 pangkat 2, 1. Tidak dituliskan juga, nggak apa-apa. Y sama dengan dari X kuadrat tambah 6X tambah 9. Saya ulangi kembali caranya untuk yang ketiga kalinya. Jadi X
pangkat 2 ini dari mana? Di sini 1x dipangkatkan 2, jadi x pangkat 2. Seandainya di sini 2x, maka dipangkatkan 2 akan di sini 4x pangkat 2. Nah, 4 dari mana? 2-nya juga dipangkatkan 2. Nah, karena di sini 1x, ya, 1 pangkat 2 kan 1. 1 tidak perlu dituliskan. Jadi, x pangkat 2 tambah 6x dari mana? 2 kali positif 3 kali x, hasilnya positif 6x. Positif 9 dari mana? Positif 3 dipangkatkan 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Inilah jawaban dari soal yang ini. Kita lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Nah, diberikan grafik seperti ini, ya. Tentukan rumus fungsi kuadrat dari grafik di samping. Kita bahas. Di sini jelas grafiknya menyinggung sumbu X. Ini menyinggung sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4. Ya. Grafik menyinggung sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4. Maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang P pangkat 2. Jadi P-nya nanti diganti dengan ini 2, ya, menyinggungnya di sini, ya, di sini. Yang ini. Jadi kita selesaikan Y sama dengan A kali X kurang 2 pangkat 2. Nah, kita cari lagi nilai A, hitung nilai A dengan mensubstitusikan ini melalui titik 0,4, ya, 0,4 yang ini. Artinya X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 4. Maka 4 sama dengan A kali 0 kurang 2 pangkat 2. 4 sama dengan 4A, ya. Jadi min 2 pangkat 2 tetap juga 4, ya. 4 di sini. Jadi A-nya sama dengan 1, ya. Kemudian A sama dengan 1 ini disubstitusi ke sini. Ya, disubstitusi ke persamaan yang ini sehingga berbentuk seperti Y sama dengan 1 kali X kurang 2 pangkat 2. 1 boleh tidak dituliskan. Y sama dengan X kurang 2 pangkat 2. Atau tadi saya katakan ini 1 dikali dengan bilangan apapun, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi Y sama dengan X kurang 2 pangkat 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Dari mana ini? X pangkat 2, kemudian min 4X-nya dari 2 kali min 2 kali X, jadi min 4X. Tambah 4 dari min 2 pangkat 2. Inilah jawaban dari soal yang ini. Oke, itu 3 kondisi yang saya coba jelaskan bagaimana menyusun rumus fungsi kuadrat jika menemukan kondisi-kondisi yang tadi. Sudah ada rumusnya. Silakan dibandingkan dengan video sebelumnya, yaitu menentukan rumus fungsi kuadrat dengan hanya melihat karakteristik dari grafik fungsi kuadrat tersebut, ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video bermanfaat dari saya. Kemudian di like serta diberi komentar, beri masukan apa yang kurang dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.